Halo, perkenalkan nama saya Yulita Yasnitius. Saya dari kelas 2021B, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Ruteng. Tahukah kalian, berdasarkan data tahun 2021 dari WHO, sebanyak kurang lebih 73 juta kasus aborsi terjadi di seluruh dunia setiap tahunnya. Legalitas aborsi sendiri telah menjadi topik perdebatan antara tim pro-choice atau yang mendukung dengan landasan otonomi tubuh, dan tim pro-life atau yang melarang dengan landasan aborsi adalah pembunuhan. Bagaimana sebenarnya aborsi dilakukan oleh praktisi medis? Dan apa bahayanya jika dilakukan secara ilegal? Di Indonesia, aborsi dilarang tegas dan termasuk kejahatan terhadap nyawa yang dapat dikenai pidana. Tetapi, berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 75-77, terdapat beberapa pengecualian, yaitu untuk kasus kehamilan yang mengancam nyawa ibu, atau janin yang mengalami kelainan genetik atau bawaan yang membuatnya sulit hidup di luar kandungan, dan kasus pemerkosaan. Tindakan ini harus disetujui oleh ibu yang mengandung, suami atau keluarga, dan dilakukan oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan yang ditunjuk khusus oleh kementerian. Sayangnya, banyak yang memilih untuk melakukan aborsi secara ilegal. Aborsi yang dilakukan dengan tidak aman dapat menyebabkan kegagalan pengambilan semua jaringan dan janin dari rahim, pendarahan hebat, infeksi, robeknya rahim akibat tusukan benda tajam untuk mengambil dan membersihkan rahim, kerusakan organ vital dan organ dalam karena dimasukkannya benda asing melalui vagina, serta kematian. Setelah mendengar alasan dibalik dilegalkannya aborsi untuk beberapa kasus tertentu, bagaimana pandangan kalian tentang aborsi? Apakah sebaiknya pemerintah melegalkan aborsi jika orang tua tidak mampu secara finansial untuk memberikan hidup yang layak untuk anak tersebut? Aborsi merupakan tindakan mengeluarkan janin dari kandungan untuk mengakhiri sebuah kehamilan. Tindakan aborsi ini dibagi dalam dua jenis, yaitu abortus provocatus mediacinalis dan abortus provocatus criminalis. Jadi, abortus provocatus mediacinalis merupakan tindakan pengguguran kandungan yang dilakukan berdasarkan pertimbangan atau alasan tertentu dari medis. Sedangkan untuk abortus provocatus criminalis merupakan tindakan pengguguran dengan tahu dan mau atau atas unsur kesengajaan. Menurut pandangan saya, tindakan abortus provocatus mediacinalis merupakan tindakan aborsi yang dilakukan berdasarkan berbagai pertimbangan dari segi medis. Tindakan aborsi ini bisa dilakukan ketika janin yang dikandung oleh ibu bermasalah, atau ketika seorang ibu memiliki penyakit dan tidak memungkinkan untuk mengandung janin tersebut. Jadi menurut saya, tindakan yang diambil oleh para medis tersebut sudah benar, karena mengingat risiko yang akan ditanggung oleh ibu tersebut. Menurut pandangan saya, tindakan abortus provocatus criminalis merupakan tindakan yang sangat berbahaya, baik terhadap janin yang ada di dalam kandungan maupun bagi ibu itu sendiri. Selain itu, tindakan abortus provocatus criminalis merupakan salah satu tindakan yang melanggar hukum, karena mengancam atau mencabut nyawa janin yang ada di dalam kandungan. Hukuman mati. Ya, tiap dengar berita mungkin kita jadi mikir kalau hukuman itulah yang paling cocok buat para penjahat kelas berat. Tapi pertanyaannya, apakah hukuman mati jadi cara terbaik buat negakin keadilan? Atau justru itu cara kuno yang udah nggak zaman lagi? Oke, sebelum ngebandingin, kita mesti tahu kalau hukuman mati di Indonesia itu sanksi terberat buat para penjahat kelas kakap.
Hukumannya dilakuin dengan cara ditembak sampai sang terdakwa nemuin ajalnya. Dan iya, hukuman ini juga ada banyak caranya yang udah dilakuin dari ribuan tahun lalu sampai sekarang. Dan belum lama ini pun dalam setahun ada ribuan orang yang udah dieksekusi di seluruh dunia. Setuju nggak setuju, kalian bebas berpendapat. Tapi yang jelas kalau ngeliat trennya, negara yang ngelakuin hukuman mati makin berkurang tiap tahunnya. Menurut pandangan saya, hukuman mati dipandang sebagai bentuk pengerampasan hak hidup seseorang. Dalam ajaran agama saya, yaitu agama Katolik, hukuman mati ditolak karena dianggap sebagai tindakan yang tidak bermoral. Oleh karena itu, menurut saya, orang yang sudah melakukan pelanggaran berat seperti pembunuhan, pemerkosaan, dan terorisme dihukum penjara seumur hidup, sehingga mereka bisa berbenah diri dan sadar terhadap apa yang telah mereka perbuat. Hal yang paling penting yang mungkin bisa kita lakukan yaitu adalah dengan membantu para korban. Eutanasia berasal dari kata eu dan thanatos. Eu artinya baik dan thanatos artinya mati. Jadi, eutanasia adalah kematian yang baik. Eutanasia dibagi ke dalam dua bentuk. Yang pertama, voluntary euthanasia, dan yang kedua yaitu involuntary euthanasia. Voluntary euthanasia merupakan pengakhiran hidup berdasarkan keputusan dari pasien itu sendiri. Jadi, dalam voluntary euthanasia ini, pasien itu sendiri yang menentukan pilihan hidupnya. Sedangkan involuntary euthanasia merupakan pengakhiran hidup seseorang berdasarkan keputusan dari keluarga ataupun dari dokter yang menangani pasien tersebut. Berdasarkan dua jenis eutanasia yang sudah dibahas sebelumnya, saya pun mempunyai dua pandangan terkait eutanasia tersebut. Yang pertama, voluntary euthanasia. Menurut pandangan saya, voluntary euthanasia perlu dilakukan karena orang yang merasakan penderitaan atau sakit hanyalah pasien itu sendiri. Sebagai pihak keluarga harusnya mendukung keputusannya dan mengikhlaskannya untuk pergi selama-lamanya. Yang kedua, involuntary euthanasia. Menurut pandangan saya, involuntary euthanasia tidak boleh dilakukan karena tindakan tersebut sudah melanggar hak asasi manusia. Seharusnya ketika pasien atau orang yang sakit tersebut masih berjuang untuk sembuh, seharusnya dari pihak keluarga maupun dari dokter mendukung agar pasien tersebut lebih semangat lagi untuk sembuh.